Balige Academy, ya, berangsur-angsur, ya, badan semakin fit. Oke, pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Ya, kita mendesak agar uji forensik itu, ya, supaya dipercayai oleh publik, ya, sebaiknya, ya, seharusnya, ya, Bareskrim harus melibatkan pihak-pihak universitas dan pakar-pakar independen supaya bisa dipercaya. Mengingat, ya, sering saya katakan bahwa kredibilitas laboratorium forensik ini kan sangat jauh di bawah trust oleh publik, ya. Kasus Jessica Wongso, laboratorium toksikologi, ya, pada saat itu Nur Samran Subandi salah hitung waktu. Coba bayangkan, salah hitung waktu, menghitung mundur waktu saja salah. Yang lulusan anak SD aja bisa, ya. Itulah, bayangkan. Itulah laboratorium toksikologi Bareskrim saat itu, pimpinan Dr. Nur Samran Subandi. Bayangkan, untuk mencocok-cocokkan bahwa masuknya cyanida, ya, yang dituduh Jessica Wongso itu dicocok-cocokkan padahal salah penghitungan waktu mundurnya. Itu udah gitu, kurvanya pun bayangkan, menghitung laju penguraian cyanida saja itu menggunakan persamaan kuadratik, bukan eksponensial menurun. Kan bayangkan itu, Bareskrim loh itu, ya. Makanya, ya, kalau ingin, ya, publik percaya hasilnya terhadap uji forensik ijazah Jokowi ini, ya, libatkan pihak independen gitu loh. Ada UI di sana, ada ITB, ada Unhas misalnya, ada ini Unpad dan lainnya. Kan ini kan teknologi sederhana sebenarnya menguji itu kan. Semua laboratorium ada, semua universitas ada gitu, bukan hebat-hebat kali, ya. Jadi kalau oh ya, ada juga BRIN, ya, ada Kementerian Sains dan Teknologi. Jangan hanya seolah-olah, ya, yang punya kapasitas untuk meneliti ini adalah Bareskrim saja. No, ini kan sesuatu yang sederhana, ya, sesuatu yang gampang, cuma yang sulit adalah integritasnya, kejujurannya. Itu yang Bareskrim tidak punya, ya. Maklum, ya, kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Jadi, ya wajar publik nggak percaya, gitu loh. Makanya kalau hasilnya mau diterima, ya, confirm, ya, case close, ya, supaya kasus ini selesai, libatkan pihak-pihak universitas, ya, lembaga seperti Kementerian Sains, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu banyak pakar yang lebih pakar daripada yang ada di Bareskrim Polri, ya. Jadi itu kalau mau penyelesaian ini secara fair, ya, terbuka, ya, transparan, dan dipercaya publik. Kan gitu. Tetapi kalau mau tertutup di ruang gelap, tiba-tiba nanti hasilnya identik, ya siapa orang mau percaya kayak gitu, ya. Ya orang nggak bakal percaya kayak gitu. Ya sekarang dokumentasi penyerahan ijazah Jokowi saja ke Bareskrim tadi pagi nggak ada dokumentasinya. Nah, diserahkan ini ijazahnya. Nah, ini ijazahnya ini, gitu. Itu aja pun nggak ada. Siapa yang percaya kita ijazahnya benar-benar di diserahkan atau enggak, diuji atau enggak, ya. Jadi polisi ini kan bermain-main di situ. Ya kalau mau dipercaya terbuka aja, transparan gitu loh. Ayo libatkan semua pihak gitu supaya diterima. Ya, berkaca kasus Jessica tadi itulah laboratorium toksikologi bisa salah hitung. Ya,
pemodelan matematika untuk laju penguraian sianida saja pakai kuadratik. Kalau diekstrapolasi terus waktunya, maka sianidanya justru ya kan gelombangnya turun kuadratik ya, parabola terbuka. Nah, itu bisa naik lagi, bisa jadi pabrik sianida itu di gelas itu. Bayangkan itu. Itu oleh Dr. Nur Samran Subandi itu. Laboratorium toksikolog Bareskrim itu. Kayak gitu bisa kita percaya. Ya. Dengan kredibilitas seperti itu, sulit untuk kita percaya, makanya libatkan pihak-pihak yang independen gitu loh, ahli-ahli independen dari banyak universitas. Banyak ahli semacam itu kalau mau ya. Tapi kalau tidak mau ya terserah kalian ya. Kalau kita ingin ya hasilnya nanti kalau tertutup seperti ini, kami ingin ya bahan yang sama diuji oleh lembaga luar ya, di Singapura maupun Malaysia ya, atau Thailand yang dekat-dekat saja gitu loh, yang tidak bisa diintervensi. Kita bisa urunan gitu ya, kita bisa urunan supaya membiayai uji forensik ini ya, ijazah maupun skripsi Joko Widodo. Kalau memang mereka merasa hasilnya tanpa manipulasi, Bareskrim harusnya siap itu sampel itu diuji oleh pihak luar juga. Gitu. Kalau nggak siap, berarti ada something permainan di situ, kan? Itu yang menjadi penekanan kita, ya. Ya Jidam Cazali. Kepolisian Republik Indonesia buatlah rakyat bisa menghargai hukum. Kuncinya hanya pada keilmuan dan kebenaran berbalut kejujuran. Ingat, rakyat sudah cerdas. Iya betul, ya rakyat itu kan sudah banyak yang cerdas ya. Banyak yang ahli kimia, ahli fisika, ahli kertas, ahli tinta, ahli apa segala macam ya. Jadi jangan apa ya, memanipulasi. Ya, kalau merasa tidak memanipulasi hasil forensik, ayo kita uji di luar, kan gitu. Di lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh Jokowi, kan gitu. Ya enggak? Ayo rame-rame kasih semangat terus Bang Rismon biar lancar. Apa ini? Kok banyak banget ini apa ya, termul ini ya. Aduh, baru aja saya ini baca komentar. Ayo. Tetap dalam doa. Saya yakin semua niat hati yang benar tetap akan berjalan sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Ya. Ya. Langsung banyak sekali di sini. Kalian nggak bisa ya cari channel lain ya, para ternak Mulyono ini ya. Tibet Greece. Semoga hakim tidak menjadi anjing. Janganlah ya terlalu kasar ya. Santai aja kita. Gibran, Bang Rismon betul harus dilibatkan ahli forensik yang independen. Tahu sendiri polisi masih di bawah Listio yang notabene anak buahnya Jokowi. Mana mungkin netral. Nah itu dia ya, apalagi ini adalah Listio Sigit Prabowo adalah orang yang diangkat ya, orang yang diangkat Jokowi gitu loh. Makanya untuk supaya hasilnya bisa diterima masyarakat harusnya melibatkan ya, pihak-pihak independen gitu. Berani nggak kan Bareskrim, berani nggak mengundang para ahli-ahli independen di luar gitu ya. Azab Haidar, bos buzzer Kowi udah ditangkap tuh, ada ya buzzer, bos buzzer aja ya.
Di sini ternak-ternaknya pada nyerang Bang Rismon, kasihan ternak-ternak Mulyono itu miskin-miskin sampai hina-hina Bang Rismon. Iya, kenapa kalian suka menghina ya? Padahal apa yang saya perjuangkan ini untuk bersama loh. Kenapa kalian sadis sekali pada kami ya? Sama Bu Tifa dan lainnya ya. Ini kepencet ya kan. Kenapa kalian? Kami kan berjuang tanpa ya kalian bayar. Kami sendiri, biaya sendiri, pontang-panting. Ya, kenapa kalian kejam sekali begitu ya? Kalau memang nggak nyaman dengan kanal ini silahkan out, saudara-saudara ya. Ini hanya untuk orang yang kritis gitu. Muhammad Said, Hakim Pengadilan Solo yang minta ijazah kok ke Bareskrim supaya tidak ada pihak netral yang lapor ya omon-omon. Ya itulah ya. Kali apa ya namanya, harusnya pihak independen harus dilibatkan ya, karena polisi sudah masih di bawah pengaruh Joko Widodo ya. Raja Word, ada saya lihat akun X komen dan posting berikan bukti skripsi 1985 UGM gunakan mesin ketik. Bahkan nama dosen pembimbing salah ketik Soemitro dengan Sumitro. Coba cek sebagai bahan perbandingan. Maksudnya di X maksudnya akun mana ya? Berarti masih mesin ketik ya, sesuai memang teknologi saat itu kan. Terus nama dosen pembimbing salah ketik Soemitro dengan Sumitro. Yang benar sesuai apanya kan putrinya adalah Su ya, tanpa OE ya, Sumitro. Salman, Salman, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terus Sirius SS tadi dari podcast RH ya Bang Rismon. Apakah benar itu Pak Rizal Fadila ditabrak motor? Iya benar, saya sudah WA sendiri ya. Ditabrak oleh motor, sedang menyeberang atau apa gitu. Tapi sudah dikasih gift dan katanya sedang pemulihan. Ya. Kakaknya Bu Tifa. Hmm? Kakaknya Dokter Tifa. Oh iya, kita juga mengucapkan turut ya berbela sungkawa ya, berbela sungkawa tadi pagi dini hari abang kandung dari Dokter Tifa meninggal dunia secara mendadak, katanya stroke ya. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari skenario yang kita takutkan ya terjadi pada keluarga kita ya. Kita semoga Dokter Tifa dan keluarga yang ditinggalkan ya diberikan kesabaran ya. Eksisio. Waktu temu alumni ada spontan lihat foto yang tampilkan itu, katanya itu Pak Mul. Itu Mas Hari, tolong cek lagi videonya Bang. Karena foto itu diklaim foto-foto Jokowi. Diklaim foto Jokowi. Udah pernah sih saya tonton itu ya. Tapi kan foto itu dicetak bisa dimanipulasi ya. Jadi bukan variabel penentu bahwa itu asli atau tidak ya. Ijazah Jokowi itu. Bisa jadi tuh ya foto-foto untuk propaganda ya.
Kita nggak bisa semua percaya yang ada di medsos itu, ya. Bahkan yang ijazah yang diupload oleh PSI saja pun ternyata disangkal oleh pihak pengacara Jokowi ya, bingung juga kita. Jadi mana sebenarnya ijazah Jokowi yang sesungguhnya? Ya nggak ditunjukkan juga sampai sekarang. Dari Dekarta. Mhm. Perjalanan Hirus 78, rakyatnya semakin cerdas dengan kehadiran Bang Rismon. Biasa aja sih Mas sebenarnya ilmu. Banyak orang memilih diam, bungkam, ya. Cari aman karena ya lihatlah ya, sekarang ini sudah perjuangannya juga begini ya, berat, ya, biaya juga sendiri, ya, dicibir juga, dibully juga, ya, gitulah tantangannya sekarang. Ya, banyak sekali buzzer-buzzer ini, ya, bahkan ad hominem merendah-rendahkan, menghina, ya, tapi kita cuekin aja. Fokus. Fokus kita ya. Gas, kebenaran akan meruntuhkan keangkuhan. Maju terus Bang, ya betul itu, ya. Tak minum dulu Bang. Mulyono panik sudah capek ngedit, tetap saja ketahuan bohongnya, YF official. Bayangkan ya, eh, ijazah dari ini presiden 2 periode sampai sekarang kita bentuknya nggak tahu. Ngakunya sudah dikasih ke Bareskrim, ditunjukkan ke penyidik, dikasih resolusi rendah saja nggak oleh Bareskrim itu. Terus bagaimana kita percaya? Dan semua yang beredar oleh PSI, di UGM, itu disangkal, nggak pernah katanya disebar. Jadi gimana ya? Ada atau enggak sih, kan gitu kan? Nanti kita nggak tahu ada atau tidak ada, ternyata tiba-tiba diumumkan identik, kan bingung kan? Apa yang diuji, kan gitu. Diwan Setiawan, salam sehat Bang Rismon. Oke, kita harus sehat semua ya. Apalagi ini musim pancaroba. Jadi mungkin kegiatan kita banyak yang ini ya, berdekatan dengan orang lain yang mungkin kena flu juga. Jadi kita bisa ini, ya sama seperti saya waktu di Jakarta. Edo Japung, Ternak Mulyono senang banget penjarakan orang. Mereka kalau kita mengkritik Jokowi, mereka langsung membabi buta ya Pak ya. Langsung dibenci kita. Seolah-olah apa namanya Jokowi itu udah menjadi dewa, bahkan menjadi god bagi mereka. Ya, nggak bisa lagi diprotes. Mungkin sudah menjadi god bagi mereka ya. Kayak komunisme di Beijing. Mm-mm. Mirip-mirip komunisme di Beijing sana. Presidennya adalah Tuhan. Hans Marbun, Somasi Trio. Lerismon, hari ini keluarga Jokowi telah mengantarkan ijazah asli Jokowi ke Bareskrim. Bagaimana keyakinan? Yaitu makanya topik kita ya, supaya Bareskrim jangan tiba-tiba nanti mengumumkan hasilnya, terus penelitiannya juga tidak ada yang mengawasi, yang ikut terlibat ya, pihak-pihak dari universitas atau pihak independen, tiba-tiba nanti ada hasil gitu loh. Kalau klaim telah menunjukkan kan tanpa dokumentasi kan. Yang ada kita baca dalam berita atau dalam YouTube, udah diserahkan katanya, tapi kan nggak ada, nggak ada bukti gitu.
Anggoro, Aribowo, Pak Rismon, minum jahe kencur. Jahe kencur digeprek, direbus dan dikucuri jeruk nipis, pemanis pakai madu buat meredakan flu. Oh iya ya. Oke Pak, nanti saya cari. Kalau bisa beli aja ya, biar jangan buat. Bahan-bahannya capek nyarinya Pak. Raja Word, di akun lain dia komen dan diposting skripsi 1985 UGM pakai mesin ketik, dan kejanggalan luar biasa, bisa satu angkatan nama dosen pembimbing bisa salah ketik. Sumitro jadi Soemitro, bahan bantahan lah. Oh gitu ya Pak, nanti saya periksa dulu. Tapi yang diposting adalah mesin ketik ya. Nah di X tadi yang saya perbandingkan adalah karena nggak ada di dia di UGM. Waktu saya kunjungan ke UGM itu tidak ada skripsi tahun 1985, maka perbandingannya adalah skripsi UII ya. UII tahun 1988 yang lembar pengesahan skripsinya itu masih mesin ketik. Ya, 3 tahun setelah Jokowi saja lembar pengesahannya di UII ya, Universitas Islam Indonesia, itu masih menggunakan mesin ketik manual ya, mesin ketik manual itu ya, bukan elektrik ya. Manual itu di hukum, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Bagaimana mungkin tahun 1985 Jokowi sudah menggunakan teknologi font digital yang sudah super mewah ya. Kalau kita rekonstruksi itu udah sama dengan tahun sekarang. Artinya apa? Word processor yang dia gunakan tuh udah canggih. Itu dengan Times New Roman sudah sangat cantik ya lekukannya. Kayaknya yang dimaksud ini. Ini mungkin Mana? tahun 81 Joko Widodo lain tapi fakultas geografi. Oh itu. Mesin ketik. Oh, Tapi 81. oh elektrik ya. Bapaknya bilang. Oh yang bernama Joko Widodo juga. DJ. Oh, DJ ya. Iya, cuma di sini identitasnya diragukan karena kayak dirobek. Duh banyak kali buzzer-buzzer nih, saya membaca komentar jadi harus skip ya. Kok kalian kalau nggak nyaman sana ke itu kek ya, si Bella itu atau yang lain. Doni AS, ijazahnya mirip mobil SMK ya Bang. Iya, sampai sekarang kita nggak paham di mana dan apa bentuknya ya. Putra, tolong pastikan apakah hukum di RI memperbolehkan double check hasil forensik Polri ke pihak luar. Nah itu sebenarnya kalau desakan dari ya demo besar-besaran, kita bisa aja ya, karena Polri itu kan takutnya sama massa ya. Kalau kita demo ya tapi harusnya jangan ini ya, nanti dipermasalahkan lagi, jangan pakai kata geruduk, nanti dimasalahin lagi ya. Demo supaya meminta transparansi dan bisa diuji di luar gitu ya kan. Kata Ferdan Busitorus, persidangan ini kalau digelar pasti asik, pencerahan bagi anak bangsa. Semangat Bang. Jo Putra Sinaga, sebenarnya ada banyak orang beli jasa, kasihan juga sih yang sungguh sekolah ikut akademi proses yang lama dan capek. Satu itu, yang kedua presiden bro yang kita bicarakan ini ya. Bayangkan presiden 2 periode, bukan orang sembarangan ini ya. Aduh, ada yang kasar kali ini. Aduh, kenapa kasar-kasar ya? Saya langsung out-kan aja kalau kasar-kasar. Enggak kayak Iya.
Jaya 19. Bang, gimana kalau ijazahnya dibuat baru lagi dan dipersiskan dengan buatan dulu? Bisakah? Gak bisalah. Usia kertas, usia tinta, ya, terus dekomposisi antara kertas dengan tinta itu kan dengan berjalannya waktu kan mengalami dekomposisi kan, gitu, penguraian kan. Jadi kalau kita lihat apa yang tersebar oleh PSI, ya kan, kalau kita lihat di yang disebar oleh Dian Sandi Utama itu kan kelihatan sekali tuh. Fotonya itu sudah fotonya yang ada di ijazah tersebut itu sudah versi digital ya, mengalami kontras di sekitar rahang dan segala macam itu, ya bentuk wajah itu sangat tegas ya. Kalau versi abruk, versi zaman saya saja itu ya tepi-tepi wajah dan segala macam itu terhadap latarnya itu kabur. Itulah analog saat itu ya. Kalau digital itu kan begitu, bisa dikontraskan tepi-tepinya itu jadi lebih kelihatan. Rahang, wajah, hidung dan segala macamnya ya. Surya Nugraha, para ceboker terus memantau like Rismon yang dukung perjuangan ayo timpa komen para ceboker. Iya ya, kenapa mereka memantau saya ya? Padahal saya juga nggak merugikan mereka ya, perjuangan untuk kita bersama. Kalau dinasti Joko Widodo ini ambruk, maka Indonesia akan kembali demokrasi lagi, ya kan? Untuk kita semua diadakan reformasi hukum, kita desak supaya Pak Prabowo untuk membenahi hukum, supaya tidak ada lagi masuk tentara, masuk jaksa, masuk PNS, masuk polisi, tidak ada lagi bayar-bayar. Jadi setiap orang punya anak, punya hak yang sama. Ya, kita desak juga Prabowo Subianto untuk membenahi perguruan tinggi supaya tidak masuk dengan bayar-bayar juga. Ya, siapa yang pintar yang masuk di khususnya perguruan tinggi negeri yang murah seperti dulu sehingga anak-anak kalian bisa sekolah dengan murah tanpa melihat latar belakang, status finansial orang tuanya, kan gitu untuk kita semua gitu loh. Kok kalian benci kali sama kami ya? Tapi nggak apa-apa lah, mungkin udah hidup kalian itu. Hasan, Bang Rismon, apakah skripsi dari UGM juga diuji forensik? Sebab kalau ijazah itu kan dasarnya skripsi, mana ada sarjana tanpa ujian skripsi. Ya harusnya diuji forensik dong, satu paket ya. Sekaligus katanya kan sudah Bareskrim sudah datang ke UGM, ya kan, katanya, untuk memeriksa dokumen-dokumen, ya. Nah, termasuk harusnya Bareskrim harus menginvestigasi data akademik yang berkaitan dengan KKN, kuliah kerja nyata. Ya. Tanpa KKN nggak mungkin bisa skripsi. Ya, tanpa skripsi tidak mungkin punya ijazah. Ya. UGM loh, ya. Handsome. Bang Rismon, saya fans abang, boleh minta nomor WA? Ayo kita kolaborasi jangan menghabisi lah ya, nanti kita caranya ini ya. Hubungi saya aja, saya di LinkedIn di private message ya, nanti bisa saya kasih. Before I had woken up, I closed my eyes. Semoga Papua dianeksasi Australia kalau Perang Dunia III pecah. Hanya itu cara untuk menghambelkan ego para koruptor. Oh gitu ya, Pak. Kok sampai begitu ya? Berarti Indonesia bubar gitu, Pak ya. Itulah yang harus kita kita jaga, jangan sampai ini. Tetapi apa boleh buat kalau pemimpinnya juga seperti ini ya, hukumnya parah
polisi gak bisa kita percaya, hakimnya banyak suap, jaksanya juga begitu. Apa masih ada harapan untuk negara kita ini ya? Kalianlah anak-anak muda harusnya yang berjuang ini gitu loh. Kalau tidur ya udah beginilah ya. Terutama apa namanya 60% ya, 60% penduduk Indonesia miskin ya, 172 juta orang miskin, meskipun Joko Widodo menambah utang satu gunung ya, sampai 8.000 triliun, tapi Indonesia malah tambah miskin ya. Menurut Bank Dunia itu 172 juta miskin. Mungkin karena kemiskinan itulah ternak buzzer ini jadi banyak ya, terpaksa mau nggak mau mereka ya harus berkomentar untuk membuli orang yang cari perjuangan. Hargai kenapa ya? Tapi karena sudah pekerjaan ya, karena miskin menjadi buzzer, maka apapun dilakukan. 172 juta rakyat miskin di Indonesia. Nomor 2 terburuk setelah apa tadi dibilang negara Afrika itu? Ya. Mozambik atau Zimbabwe? Zimbabwe ya. Oh itu, bayangkan ya. Surya Negara Lairismon quote-quote aja. Selalu berdoa, minta perlindungan Tuhan, semoga ini awal titik balik perbaikan di negara kita. Titik balik kalau kita bersuara bersama, mungkin dalam demo besar-besaran ya. Kalau enggak kayaknya Prabowo Subianto enggak bakal mendengar. Kalau cuma Rismon lah, Roy lah, Tifa dan lainnya kayaknya susah untuk didengar. Ya. Kita harus bersama kayaknya. Ya. Demo besar-besaran ya, jutaan ya, baru di setiap provinsi baru mungkin terdengar. Ya, baru ada perbaikan di Indonesia ini ya. Bayangkan 172 juta penduduk miskin. Terus jadi apa Indonesia ini? Masalah ijazah kemarin sudah saya tunjukkan ya. Kalau kita bahas terus si J itu makin besar nanti dia. Anggaran untuk makan bergizi gratis seharusnya dibuatkan pabrik produk. Oh, anggaran makan bergizi gratis ya. Angganata, anehnya Jokowi kok tidak melaporkan kader PSI yang mengunggah ijazah Jokowi. Kalau benar ya. Mana tadi? Anairus. Agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat. Oh, anggaran. Mana tadi yang saya baca ya? Bergeser terus soalnya. Amai Sabil selalu hati-hati bang, sehat selalu, semoga abang dan para pencari keadilan kebenaran selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, makasih Pak, Bu, ya. Tapi sebenarnya hal ini akan mudah jika jutaan rakyat mendukung ya. Jutaan rakyat akan bila rakyat jutaan mendukung akan lebih gampang ini menekan kepolisian supaya profesional ya, tanpa intervensi, tanpa di ruang tutup ya, ruang gelap
dan melibatkan ahli-ahli di universitas dan ahli independen ya. Padahal ini masalah gampang aja sebenarnya ini. Bukan hal yang susah sekali. Menguji usia kertas, jenis tinta, usia tinta, teknologi itu kan gampang ya, di universitas banyak ahlinya. Dan kemarin kan dibilang diuji 90% forensiknya. Mm-mm. Ini kan baru diserahin. Yang diuji itu apa? Kesaksian 90% ya, pengakuan, dokumen. Surya Nugraha tahun 98 sangat mengerikan lah. Semoga nggak sampai terulang kembali akibat kemarahan masyarakat. Tahun 98 memang sangat mengerikan ya Pak Surya Nugraha. Mungkin rekan-rekan yang menonton masih bayi atau belum lahir ya. 98 tuh 27 tahun yang lalu ya. Kalau mereka yang di bawah 27 tahun sekarang belum lahir, belum menyaksikan. Tapi kita ya sudah menyaksikan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tetapi mengingat keras kepalanya pemerintahan sekarang, keras kepalanya ya, bahwa hukum itu sudah hancur-hancuran di Indonesia ini, ya, dan tidak ada kemauan serius dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk membenahi ini. Ya, kan katanya history tends to repeat itself. Ya. Sejarah itu cenderung mengulangi dirinya sendiri. Ya apapun itu, kalau terjadi ya let it be, saya pikir gitu. Karena kemarahan masyarakat itu bukan apa ya, real sudah. Pertama, hukum hancur. Yang kedua, kemiskinan di mana-mana, pekerjaan nggak ada, ya. Terus ketiadaan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, ya. Memang berat sekarang. Yang Tope, Bung Rismon, perjuanganmu memang berat. Kau berhadapan dengan penguasa yang bisa berbuat apa saja. Tetapi kalau jutaan yang melakukan perlawanan, Pak, maka penguasa itu akan ciut juga gitu. Saya yakin banyak ya, jutaan, puluhan bahkan ratusan juta rakyat Indonesia yang ingin Indonesia berubah, ya, berbenah tanpa ada dinasti-dinasti seperti dinasti Joko Widodo ini ya, yang sudah menambah hutang, tetapi justru penduduk miskin, 60% miskin, ya, 172 juta, berarti kan kegagalan Joko Widodo ini sudah sangat parah. Ya. Harusnya kita harus mengubah Indonesia ini. Dimulai dari kita, ya. Kita sama-sama bergerak gitu. Angganata, anehnya Jokowi kok tidak melaporkan kader PSI yang mengunggah ijazah Jokowi. Kalau memang yang diunggah bukan ijazahnya, harusnya kader PSI itu yang dilaporkan dengan tuduhan. Nah itulah ya, saya juga bingung, yang dilaporkan kita, padahal kita menganalisa apa yang mereka upload. Tapi kita yang disalahkan, kan bingung. Tapi lihat aja lah hukum ya. Dia yang mengupload dan menganggap itu resmi kok, asli kok. Ya. Kan aneh. Abdul Rahman, Termul cuma dapat 400 per komen, dasar kere. Iya, kere. Ya, saking kirenya menjual bangsa ini ya. Itu apa ini? Surya Nugraha, aku sudah tamat dari Usule. Menyaksikan kota Medan sangat mencekam. Iya ya. Ketiadaan pekerjaan ya Pak. Memang di semua kota sih itu Pak. Tapi mungkin karena kota Medan adalah termasuk banyak penduduknya, jadi lebih mencekam ya. Padahal di seluruh, kalau Bapak jalan-jalan ke seluruh provinsi, kota provinsi di Indonesia ini ya semua mencekam. Ya. Nggak ada pekerjaan Pak.
nggak ada pekerjaan. 60% rakyat miskin. Dan Luhut bin Sarpanjaitan mengatakan, kau yang gelap, bukan Indonesia yang gelap. Ya, kapan check out-nya orang itu ya? Grandpa Froggy, kok tidak pernah upload video Horas-Horas lagi tapi hanya live? Ya ini yang bisa ya, karena saya masih menyiapkan banyak hal, terutama untuk teks ya, mendokumentasikan semua apa yang menjadi gagasan saya ya. Mulai tahun 1977, aku 1976 lah. Surya Nugraha, berarti sama kita satu angkatan ya kan. Dia Wijaya, malam Bang Rismon, sehat selalu dan tetap semangat membela kebenaran. Iya, memang buzzer ini sangat mengganggu ya. Waduh, parah ya. Jadi susah saya baca komentarnya. Ya, coba saya hide aja dulu. Mengganggu ya. Muhammad Said, mahasiswa emak-emak dan rakyat berakal, sehat, dan internasional tetap berjuang memperbaiki negeri ini. Coba kita jujur, masih ada nggak harapan bagi kalian? Bagi kalian masih ada nggak harapan untuk perubahan di Indonesia ini sih, Pak Muhammad Said dan semua yang menonton ini? Apakah negara ini masih bisa diselamatkan? Bisa nggak kira-kira? Coba jawab. Kalian jawab dulu di komentar ya. Apakah masih bisa diselamatkan? Suban Sean, kasus Vina aja tenggelam bang, 3 DPO fiktif, tapi napi masih di sel, itulah sedihnya kita ya. Mana? Aduh, kalau ingat mereka itu, Pak Suban Sean ya, padahal mereka-mereka yang kemarin ada yang jadi dirjen lah, ya, ada yang jadi wamenko lah, tapi langsung lupa ya kan. Kita dimanfaatkan juga saat itu Pak Suban untuk ajang mereka naik jabatannya. Ada seorang pejabat itu datang malam-malam hujan-hujan, ya, nggak tahu apa-apa. Kelihatan pahlawan orang kecil, ya, kelihatan pahlawan orang kecil. Ternyata datang pun nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya ajari mulai dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi, salah itu, supaya dia kelihatan hebat, kelihatan tahu masalah itu ya. Besoknya langsung kelihatan hebat dia. Ya setelah jadi pejabat beginilah mereka-mereka itu ya. Justru berseberangan dengan saya ya. Malah melaporkan saya itu orang. Tapi itulah ya, kalau nggak karena kasus ini nanti nggak tahu kita siapa sesungguhnya mereka itu. Ternyata ya hepeng adalah segalanya ya. Jadi kepada para napi yang kasus Vina Cirebon,
Ketujuh terpidana. Yang terpidana seumur hidup ini ya. Saya juga bingung, Pak Prabowo juga nggak melihat kasus ini. Ya, nggak tahu. Ya. Aduh. Ya, banyak aja itu yang apa ya, mencibir. Rismon aja kalah di Jessica, di Vina. Ngapain kalian dengar dia? Kalian kira ada yang mau? Coba kalian maju dulu lawan Parcok itu. Baru ngomong, ya. Sedih juga ya. Dan apa ya, mengingat 7 terpidana seumur hidup. Nantilah pas mampir ke Cirebon, saya mampir kalau memang diizinkan ya kan, mengunjungi, ketemu kita Pak Subansean, supaya kita ngumpul ya di rumahnya Pak Heru Subagja, di Jalan Lintas ya itu ya kalau nggak salah. Pak Heru Subagja, kantor apa namanya, Kagama Cirebon. Pak Heru Subagja itu nanti kita ngumpul di situ ya, Pak Subansean ya. Kalau mau apa ke email aja, ke apa saya aja Pak Subansean, ke LinkedIn atau email saya. Nanti saya kasih nomor saya, kita bisa saling menghubungi nanti pada saat di Cirebon ya kan, cerita-cerita kita. IPK lebih kecil dari 2 bisa lulus UGM, seharusnya itu di UGM kan, bukan kampus abal-abal. Iya, nggak mungkin bisa lulus, ya kan? Nggak mungkin. Jufri masih bisa Bang Rismon, asal antek-antek Jokowi harus dibungkam. Semangat terus. Iya, banyak sekali ya penjilat di Indonesia ini. Kita mau berjuang aja pun, saya baru paham ya, banyak sekali pengkhianat di Indonesia ini. Ya. Terutama dari sesuku saya itu, sama Batak. Betul kan live 1977, betul Pak Surya Nugraha, live-nya putus-putus, ada yang nge-host, ada yang nge-ghost live. Oh gitu ya. Kayaknya sinyalnya di sini lancar kok, ya. Bisa? Mm-mm. Ferry, Baris-Krim harus transparan, objek yang diteliti harus dipublikasikan. Sampai saat ini belum ada ya. Ya. Jenis ijazah yang bagaimana juga ya, ditampilkan resolusi rendah atau dalam bentuk thumbnail gitu kayak gitu, biar bisa kita lihat, oh itu toh gitu ya kan. Oke lah pemirsa ya, nanti kita live lagi besok atau kapan bisanya. Yang penting kita tetap mengangkat kasus ini. Jangan biarkan para penjilat-penjilat, pengkhianat NKRI ini menguasai republik ini ya. Kalau enggak masuk ke jurang nanti Indonesia ini. Karena mereka, ya, hanya karena 400 rupiah per komentar. Ya. Indonesia ini nggak bakal bisa ini. Jo Putra Sinaga, betul Le, saya kecewa dengan teman-teman orang Batak ini. Iya, kecewa banget ya. Nggak ada, katanya banyak orang pintar, banyak orang kuliahan, tapi otaknya kok nggak membuka diri ya.
Kalau memang kuliah masa ada lembar pengesahan skripsi nggak ada nama penguji dan tanda tangannya kan, tapi tetap aja dibela, bingung saya ya, lebih baik nggak usah kuliah kalian kalau cuma untuk jadi ternaknya si Jokowi gitu ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.